Salve, kembali berjumpa dengan saya pada Regi hari ini tanggal 3 Juni 2026. Mari saudara-saudara yang terkasih, di pagi yang cerah ini kita mau bersama-sama syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adakah hidup perkawinan setelah kematian? Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 12, dan Injil Markus 12 ayat 18 sampai dengan 27. Saudara-saudara yang terkasih, akhir-akhir ini saudara kita melihat kembali bermunculan kelompok-kelompok kaum Saduki yang mana saudara beranggapan bahwa ada suatu pesta perkawinan setelah kematian di surga. Bahkan saudara tiri kita sampaikan di surga ada perkawinan indah, telah disediakan 7 bidadari untuk dikawinkan dengan para pria. Betulkah pemikiran ini saudara? Injil hari ini kita mendengar bagaimana kelompok kaum Saduki yang tak percaya akan kebangkitan bertanya kepada Yesus tentang seorang perempuan bersuamikan 7 orang laki bersaudara yang semuanya mati. Tanyanya, pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Markus 12 ayat 23. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Markus 12 ayat 24 sampai dengan 25. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini saudara Yesus menegur cara pandang manusiawi yang sempit tentang kehidupan kekal. Ia menegaskan bahwa surga bukanlah kelanjutan dari urusan duniawi seperti pernikahan, melainkan sebuah realitas rohani yang mulia di mana Allah berkuasa sepenuhnya. Jika kita masih berpikiran, maka sesatlah kita saudara. Sebab kata Yesus, jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, pentingnya saudara kita memahami kitab suci, bukan hanya sekedar membaca dan menghafalkannya saudara. Kesalahan berpikir seringkali muncul karena kita membaca firman Tuhan hanya dengan logika manusia, bukan dengan terang Roh Kudus. Ingat, kehidupan kekal jauh melampaui imajinasi dan batasan dunia kita saudara. Kuasa Allah mampu mengubah eksistensi kita menjadi sesuatu yang kudus dan penuh kemuliaan. Regi hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, mau memberi pesan kepada kita akan 3 hal saudara, yaitu yang pertama, Allah bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Hubungan kita dengan Tuhan bersifat kekal dan tidak terputus oleh kematian. Yang kedua, fokus pada kekekalan. Kesulitan dan ikatan duniawi tidak lagi menjadi pusat kehidupan surgawi. Dan yang ketiga adalah pengharapan. Kematian bukanlah akhir saudara, melainkan awal dari kehidupan baru bersama Allah. Kita diingatkan bahwa setelah kematian tak ada lagi hidup perkawinan, namun kita memasuki kehidupan dalam roh yang kudus dan penuh kemuliaan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, melalui Regi hari ini saudara, kita janganlah memikirkan pikiran seperti kaum Saduki ataupun saudara tiri kita ini saudara. Tapi kita mau menguatkan iman agar senantiasa hidup berkenan kepadanya di masa kini sambil menantikan pengharapan kekal yang dijanjikan. Ya Tuhan, semoga aku semakin terbuka pada kuasa-Mu. Bangkitkanlah iman dan harapanku untuk merindukan kebahagiaan surgawi yang telah Engkau sediakan bagiku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.